Selamat malam Bapak Kepala Sekolah dan para guru, sahabat sekalian, adik-adik saya yang saya kasihi, siswa dan siswi SMU Negeri 3 Borong. Mohon maaf, saya hanya bisa kirim video singkat ini. Terima kasih untuk undangannya dan ini satu kehormatan, karena dengan begini saya bisa berkomunikasi langsung dengan adik-adik siswa-siswi. Dan memang ini kerinduan hati saya juga, supaya semakin banyak bisa berkomunikasi dengan adik-adik saya di kampung halaman di Flores, NTT, terutama di Manggarai. Nah, hari ini kita memperingati peristiwa G30 SPKI. Saya pikir penting kita bahas sebelum akhirnya kita nanti bicara soal kesaktian Pancasila sebagai bentuk penguatan sejarah bagaimana perjuangan Tentara Nasional Indonesia ketika itu menumpas gerakan komunis. Nah, pertama saya mau mengatakan bahwa gerakan 30 September itu memang murni gerakan komunis. Jadi kita mengutuk itu sebagai tragedi sejarah, karena agenda mereka adalah mengubah sistem demokrasi berdasarkan Pancasila ini dengan sistem komunis. Nah, kita lihat di banyak negara di dunia kemudian ternyata komunisme tidak bisa bertahan. Rusia bahkan, runtuhnya Uni Soviet dan kembali menjadi Rusia, ya, dia kehilangan orientasi dan kehilangan fondasi dari sistem politiknya ketika dia kembali ke model lama. Dan Cina mungkin agak berbeda. Setelah Cina dulu dengan skenario revolusi kebudayaan Mao Zedong atau Mao Zedong juga disebutnya begitu, ternyata banyak rakyat yang akhirnya juga menderita. Ya, bayangkan dari tahun 1958 sampai 1962 dengan skenario desa mengepung kotanya, Mao Zedong juga membunuh lebih dari 43 juta rakyatnya, membunuh karena kelaparan, karena agenda pengembangan ekonomi ala komunis Mao Zedong itu gagal. Nah, maka pada tahun 1978 ketika Deng Xiaoping naik menjadi ketua Partai Komunis Cina dan juga menjadi kepala negara, dia menerapkan kebijakan baru Gaige Faifong yang artinya reformasi dan keterbukaan. Nah, gerakan ini kemudian yang dikenal sebagai era keterbukaan. Cina membuka diri terhadap pasar internasional dan Cina akhirnya menerapkan sistem ekonomi liberal meskipun negara komunis. Nah, inilah sebetulnya yang membuat Cina akhirnya maju, lepas dari ketertinggalan, dan bahkan hari ini Cina bisa mengalahkan Amerika dalam hal ketahanan ekonomi. Nah, artinya bahwa komunisme itu ternyata sistem yang tidak bisa dipertahankan dan tidak bisa dijadikan andalan untuk bisa membangun peradaban manusia. Nah, Indonesia sendiri melalui TAP MPRS nomor 25 garis miring MPRS garis miring 1966 sudah menegaskan larangan bagi ajaran Leninisme, komunisme, dan Marxisme. Dan inilah dasar hukum kita untuk bisa memastikan bahwa PKI tidak akan pernah bisa boleh hidup lagi di Indonesia. Cuman yang menarik bahwa beberapa tahun belakangan isu komunis kembali bangkit, itu dijadikan propaganda politik. Kalian tahu ada segelompok politisi senior, ada bekas Panglima TNI juga, mendirikan gerakan namanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Saya sendiri tentu saja agak bingung, KAMI ini dibentuk untuk menyelamatkan apa? Karena pemerintahan Pak Jokowi ini sudah jelas dari awal punya agenda untuk melakukan transformasi besar-besaran di sektor sosial, ekonomi, politik, untuk membangun manusia Indonesia menjadi lebih baik. Dan ternyata gangguan itu muncul dan terus bertubi-tubi, serangan terhadap pemerintahan terus berjalan. Dan inilah demokrasi kita akhirnya kelihatan menjadi semrawut. Muncul banyak gejolak di lapisan masyarakat sipil. Bersamaan dengan itu juga kelompok radikal yang berjubah agama makin merajalela di daerah-daerah, yang mereka mengklaim kebenaran secara sepihak dan mereka merasa mereka lah yang paling berhak memiliki republik ini.
Dan ini tantangan terbesar, terutama bagi kalian generasi muda ke depan. Ini akan bisa berhadapan dengan kerumitan macam ini. Maka diskusi kita malam ini, hari ini sebetulnya saya hanya ingin mengajak teman-teman sekalian supaya mulai dari usia muda kita harus dibentuk menjadi pribadi yang betul-betul patriotik, nasionalis. Kita mencintai NKRI dengan harga mati. Kita ini 100% Indonesia dan 100% Katolik. Ya, termasuk yang non-Katolik pun juga harus 100% Islam, 100% Indonesia. Nah, prinsip inilah yang bisa membuat kita tetap bisa bertahan dan bersatu sebagai satu entitas bernama negara bangsa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, Anda bisa lihat di video saya yang lain yang kebetulan itu rekaman dari omongan saya di televisi malam ini tadi. Ya, di situ juga meskipun sangat singkat, tetapi saya menegaskan kembali tentang pentingnya pelurusan sejarah dan juga bagaimana transfer pengetahuan sejarah kepada generasi milenial ini harus benar-benar dengan dasar dan tujuan yang betul dan benar. Artinya jangan sampai generasi milenial ini dicekoki oleh informasi yang keliru tentang sejarah. Karena para pecundang politik di luar sana ingin terus menghidupkan sentimen anti-Cina, sentimen anti-asing, sentimen bahwa komunis bangkit kembali, dan itu semua adalah insinuasi, khayalan yang dibangun seakan-akan menjadi kenyataan. Karena faktanya tidak ada satu orang pun yang sampai hari ini ditangkap karena dia adalah anggota komunis misalnya. Nah, demokrasi kita hari ini dihadapkan pada situasi ini, kebebasan, keterbukaan ruang publik ya, dengan hadirnya teknologi, internet, dengan hadirnya media sosial, di mana semua orang bisa masuk ke ruang publik dan berbicara apa saja. Ini justru disalahgunakan oleh pihak tertentu dengan menabur kebohongan dan fitnah. Ya, saya sendiri pun juga korban fitnah karena konsistensi saya di dalam perjuangan Republik ini untuk menjaga Indonesia ini selamat dari gangguan kaum teroris radikal. Saya pun diserang dengan isu narkoba yang ya semua orang yang waras tahu bahwa saya tidak akan pernah bersentuhan dengan barang haram seperti itu. Saya dibentuk dari kecil di seminari Pius XII Kisol. Kalian tahu adik-adik bahwa sejak SMP kelas 1 sampai tamat kelas 6 saya masuk frater di Makassar. Saya belajar bahasa Makassar, saya pindah ke Jakarta belajar filsafat dan teologi, sampai akhirnya saya memutuskan mengundurkan diri dari biara dan studi ilmu politik di Universitas Indonesia, studi lagi di Jerman, dan akhirnya studi juga di Amerika sampai doktor. Semua proses perjuangan saya ini didasari oleh satu landasan kecintaan saya terhadap Indonesia, dan saya ingin menjadi pribadi yang bisa membawa perubahan bagi masyarakat. Mulai dari level yang paling kecil, mungkin dari level orang-orang di sekitar kita, masyarakat kita, dan juga pada level terutama pembuatan kebijakan di tingkat elit. Nah, tapi satu hal yang pasti bahwa kita berjuang harus dengan landasan kekuatan dari dalam diri kita. Dan di dalam diri saya terus terang hanya ada dua semangat besar yang membuat saya bisa terus konsisten berjuang untuk negara ini, yaitu kecintaan saya terhadap Indonesia dan juga iman saya dan kecintaan saya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita bersama, sebagai Allah kita yang bersama Bapa dan Roh Kudus kita sembah sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan jangan lupa, siapapun kita dan dalam keadaan hidup yang seperti apapun, Tuhan harus selalu nomor satu, dan iman itu harus ditunjukkan di dalam tindakan, tidak hanya dengan berdoa, tetapi dengan sikap hidup kita di dalam masyarakat. Sebagai apapun, sebagai siswa kita harus belajar bersikap sebagai siswa yang teladan, sebagai sahabat kita harus belajar menjadi sahabat yang sejati, sebagai guru kita belajar menjadi panutan bagi siswa dan siswi kita. Karena saya juga guru, waktu frater saya mengajar di SMA Utara Kanita, terus kemudian saya juga mengajar di Universitas Indonesia, di Universitas Petra Surabaya, dan pengalaman-pengalaman ini semua merupakan bagian dari kontribusi kita di dalam membangun masyarakat. Saya percaya adik-adik semua suatu waktu akan menjadi orang besar, mungkin jauh lebih hebat daripada kami-kami. Tetapi saat ini saya hanya ingin menyemangati adik-adik sekalian bahwa
kemungkinan dan peluang itu terbuka bagi siapa saja. Kita semua diciptakan dan didatangkan ke dunia ini untuk membawa perubahan. Maka di dalam diri kita ada tanggung jawab ilahi yang harus kita wujudkan, kita harus jalankan. Maka mencintai Indonesia hari ini, menjaga keutuhan bangsa, membangun toleransi, itu adalah perintah iman dan harus kita jalankan. Dan perintah untuk saling mengasihi itu harus diwujudkan di dalam segala bentuk relasi sosial di tengah masyarakat. Jadi kita tidak perlu menjual simbol, kita tidak perlu memaksa orang untuk dibaptis menjadi agama Kristen, menjadi Katolik atau apapun, tetapi kita cukup menunjukkan buah-buah roh itu di dalam hidup kita. Kita harus bekerja, kita harus menunjukkan apa yang kita kerjakan itu baik, supaya orang kemudian mengerti bahwa semua yang kita lakukan itu hanya datang dari Dia yang menjadi sumber kehidupan. Nah, adik-adik sekalian, saya kembali ke tema kita. Hari Kesaktian Pancasila. Ini adalah satu pengukuhan yang serius tentang bagaimana negara bisa menang melawan kekuatan komunis ketika itu. Dan ini kemenangan sejarah dan harus kita syukuri. Maka Hari Kesaktian Pancasila adalah hari yang sakral. Kita hormati jasa para pahlawan, kita hormati perjuangan keras dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia saat itu, yang dimana di dalamnya ada TNI dan Polri. Ya, dan kita juga tentu mengapresiasi kerja keras Badan Intelijen Negara yang selalu di dalam operasi senyapnya terus 24 jam setiap hari menjaga negara ini supaya tetap selamat. Nah, saya berharap adik-adik semua memetik pesan dari Hari Kesaktian Pancasila ini bahwa kita dituntut untuk menjadi pribadi seorang negarawan. Kita dituntut menjadi pribadi yang mencintai negara ini total, dengan seluruh tanggung jawab hidup yang kita punya, pada level yang dari yang terkecil sampai pada level yang maksimal dalam hidup kita. Kita harus bisa menunjukkan konsistensi dan komitmen bahwa hidup kita ini untuk mengabdi. Saya kira itu saja poin saya. Generasi milenial, adik-adik sekalian, ini generasi ajaib menurut saya, karena kalian lahir di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Maka semoga teknologi ini bisa memanusiakan manusia, bukan menghancurkan kemanusiaan di dalam diri kita. Maka kita harus memanfaatkan media sosial dan seluruh sarana internet itu untuk tujuan yang positif, supaya kita bisa mewartakan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Biasakan mempromosi hal-hal yang positif di media sosial, supaya dengan begitu kita ikut merawat kedamaian, toleransi, kita merawat solidaritas antar umat beragama, antar sesama manusia. Ya, teknologi diciptakan untuk membuat kita manusia ini menjadi lebih bermutu, bukan untuk membuat kita menghancurkan jati diri kita. Ya, saya bangga sekali dengan SMA Negeri 3 Borong ini, karena ini sejauh ini saya lihat ini SMA yang sangat progresif di dalam mengambil peran, memainkan, mendiskusikan wacana soal keindonesiaan. Oh, ini satu prestasi besar. Saya harap banyak sekolah nanti yang bisa meniru model ini, supaya di pelosok-pelosok di tanah air ini orang-orang, anak-anak kita dibentuk dengan semangat NKRI yang mutlak. Jadi semua orang akan bertumbuh mencintai merah putih sebagai bendera kita, sebagai gambaran jiwa kita sebagai rakyat Indonesia. Tetapi kita tetap menjadi pribadi yang saleh, apapun agama kita, tetap menjadi pribadi yang baik di mata Tuhan. Terima kasih adik-adik sekalian. Semoga video saya yang lain bisa kalian simak juga, dan semoga ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah dan semua panitia, para guru yang saya hormati, kepada adik-adik siswa dan siswi sekalian. Ya, ke depan mungkin kita bisa berkomunikasi lagi. Satu lagi, kendala sinyal memang masih menjadi persoalan di banyak daerah, tidak hanya di Manggarai tetapi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, kebetulan saat ini juga saya salah satu komisaris di grup Telkom, jadi saya berjanji untuk coba membenahi infrastruktur Telkom, terutama pembangunan menara untuk sinyal komunikasi di daerah-daerah terluar dan daerah-daerah tertinggal, ya, termasuk pembangunan infrastruktur Telkom di Manggarai nanti coba kita perbaiki, kita benahi, kita perkuat supaya nanti seluruh daerah pelosok di
NTT dan juga seluruh Indonesia ini bisa dijangkau oleh sinyal telepon, sehingga kita tidak punya kendala di dalam komunikasi. Itu saja, terima kasih banyak. Saya sangat mencintai kalian semua dan saya sangat hormat. Salam Indonesia sehat dan salam Indonesia damai.